Mas. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita. Hadir kita di majelis ilmu ini, di tempat yang penuh dengan barokah ini, kita niatkan lillahi ta'ala, bahwa hadirnya kita semata-mata untuk mencari ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah membaca kemarin pasal yang pertama dalam kitab ini. Pasal yang pertama ini dan beberapa pasal berikutnya nanti menjelaskan tentang akidah. Baru ya nanti menjelaskan tentang ibadahnya, tentang fikihnya. Nah, kemarin kita menjelaskan tentang a'zamu umuril Islam, atau yang biasa kita kenal dengan nama rukun-rukun Islam. Dan ini bersumber dari hadis yang dikenal di kalangan para ulama dengan nama hadis Jibril. Karena ketika itu malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyerupai bentuk manusia, yaitu bentuk seorang lelaki berambut hitam, berpakaian serba putih, dan tidak ada tanda-tanda kalau dia melakukan perjalanan jauh. Tetapi para sahabat, satu orang pun di antara mereka tidak ada yang mengenalnya. Berarti ini orang bukan penduduk Madinah. Tapi kok tidak ada tanda-tanda bekas dia melakukan perjalanan. Ini yang membuat para sahabat ketika itu heran. Ya, ini siapa ini orang? Aneh sekali. Tiba-tiba datang, kemudian mendekat kepada Rasulullah, dekat sekali, sampai lututnya ditempelkan kepada lutut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kedua tangannya diletakkan di atas pahanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki itu bertanya kepada Nabi kita Muhammad. Pertanyaan pertama, ini yang kita sebut namanya rukun-rukun Islam. Akhbirni anil Islam. Beritahu aku tentang Islam. Ya, Rasulullah menyebutkan tentang 5 perkara. Nah, 5 perkara yang disebutkan oleh Rasul, tentunya bukan semua Islam itu hanya 5 itu, tidak. Tetapi juga Rasul tidak menyebutkan semua hal, karena ya tidak cukup waktu untuk menyebutkan semua perkara dalam Islam, dari yang besar sampai yang kecil. Tetapi Rasulullah memberi jawaban yang menunjukkan bahwa 5 perkara tersebut adalah perkara yang penting dalam Islam, atau yang juga disebut asas, dasar, pondasi. Maka semua perkara dalam Islam itu merujuk kepada yang 5 ini, bercabang dari yang 5 ini. Makanya disebut namanya rukun. Dan kita juga jelaskan kemarin bahwa makna rukun di sini tidak sama dengan makna rukun pada sholat, pada puasa, ya, zakat dan lain-lainnya. Rukun dalam sholat apa maknanya? Perkara yang mesti dilakukan, jika tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah. Itu makna rukun. Ya, rukun dalam sholat, dalam ibadah. Tapi ketika kita mengatakan rukun Islam, maknanya bukan itu. Ya, maknanya tidak seperti itu. Apa maknanya? Maknanya adalah a'zamu umuril Islam. Perkara yang paling agung dalam Islam. Itu 5. Dasarnya ya ada 5. Sudah kita jelaskan kemarin. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima melakukan ibadah haji bagi orang yang mampu melakukannya. Nah, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang selanjutnya beliau mengatakan wa a'zamu umuril iman.
perkara yang agung dalam keimanan. Ini juga yang biasa kita sebut namanya rukun-rukun iman, ya. Kalau rukun-rukun Islam ada 5. Kalau rukun iman ada berapa, Pak? Ada 6. Sittah, ada 6. Ya. Kama yadullu ala zalika hadisu Jibril al-masyhur. Ini seperti yang disebutkan, yang ditunjukkan oleh hadis Jibril yang terkenal yang kita sebutkan tadi. Ya, para ulama menyebutnya hadis Jibril karena ketika itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dengan menyerupai seorang manusia laki-laki. Dan malaikat itu, Pak, bisa mengubah bentuknya dengan bentuk apapun. Tetapi jika dia mengubah bentuknya dengan bentuk manusia, dia tidak akan mengubah bentuknya kecuali dengan bentuk laki-laki. Ya, kalau mengubah bentuknya dengan bentuk binatang, dia tidak akan mengubah bentuknya dengan bentuk anjing dan babi. Bisa mengubah bentuk, malaikat punya kemampuan seperti itu. Tapi kalau dia mengubah bentuknya dengan bentuk manusia, dia tidak akan mengubah bentuknya dengan bentuk perempuan, tetapi mengubah bentuknya dengan bentuk laki-laki. Namun tetap tidak dikatakan bahwa malaikat itu adalah laki-laki. Karena kalau dia mengubah bentuknya dengan bentuk laki-laki, berarti dia laki-laki. Tidak. Malaikat itu laisu zukuran wala inasa. Kan begitu kan ketentuannya, bahwa malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Mereka tidak makan, mereka tidak minum. Mereka tidak menikah dan mereka tidak beranak pinak. Enggak seperti kita. Walaupun mengubah bentuk dengan bentuk laki-laki, tetapi tetap dikatakan bahwa malaikat itu bukan laki-laki. Karena ketika mengubah bentuk dengan bentuk laki-laki, tidak ada alat kelaminnya. Nah, jadi kita ini, Pak, disebut laki-laki kenapa, Pak? Karena kelaminnya, kan gitu kan. Kalau seandainya orang ya mengubah bentuknya dari laki-laki diubah kepada perempuan, ada nggak begitu, Pak? Ada kan? Atau dari perempuan diubah kepada laki-laki, bentuk fisiknya. Tapi kalau kelaminnya laki-laki, walaupun fisiknya perempuan, itu orang dikatakan apa, Pak? Laki-laki atau perempuan? Tetap dikatakan laki-laki walaupun fisiknya perempuan, ngomongnya seperti perempuan, gayanya seperti perempuan, tapi kelaminnya laki-laki. Atau sebaliknya, kelaminnya perempuan, berarti dia perempuan. Maka malaikat itu ya tidak dikatakan laki-laki, tidak dikatakan perempuan, karena memang kalau mengubah bentuknya, ya para ulama mengatakan tidak memiliki alat kelamin. Malaikat Jibril yang mengubah bentuk tadi, setelah bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman. Akhbirni anil iman, beritahu aku tentang iman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Setelah dijawab oleh Rasul seperti itu, ini orang mengatakan sadaqta, engkau benar. Ya, dia bertanya, kemudian dia mengatakan benar. Ini berarti dia sudah tahu jawaban itu. Ya, sudah tahu jawabannya, menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu membuat para sahabat itu menjadi terheran-heran. Ini siapa ini? Yang tahu agama kan Rasul. Siapa orang yang lebih tahu agama daripada Rasul, kan begitu saat itu. Ya, tidak ada. Ini kok tiba-tiba ada? Seolah-olah dia lebih tahu daripada Rasul.
ini siapa orang, nggak ada yang kenal. Makanya semua para sahabat itu terheran-heran. Tetapi karena wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang berani untuk bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Nggak ada yang berani. Semuanya diam, nggak ada yang berani bertanya. Sampai kemudian beberapa hari setelahnya Rasulullah berkata kepada sahabat Umar, ya, tahukah kamu siapa yang datang waktu itu? Sahabat Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Kemudian Rasulullah mengatakan, zaka Jibril, itu adalah Jibril. Ja'akum liyu'allimakum dinakum, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Nah, yang pertama dari rukun-rukun iman ini atau perkara yang agung dalam keimanan, al-imanu billah, adalah beriman kepada Allah. Karena Rasul mengatakan antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Apa makna beriman kepada Allah? Ketika kita dikatakan wajib kita beriman kepada Allah, apa makna beriman kepada Allah? Makna beriman kepada Allah artinya kita beriman terhadap sesuatu yang wajib bagi Allah, ala ma yajibu lillah. Kita beriman terhadap sesuatu yang wajib bagi Allah. Apa yang wajib bagi Allah? Bukan artinya ada sesuatu yang membuat Allah wajib, tidak. Ya, para ulama menjelaskan bahwa ada yang wajib, ada yang mustahil, dan ada yang jaiz bagi Allah. Kalau kita membuka kitab-kitab akidah, Pak, kitab-kitab tauhid, ya, kitab-kitab akidah yang diajarkan oleh para guru-guru kita, kitab apa saja, kita akan temukan di awal pembahasan kitab akidah itu, ya, mereka para ulama akan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat-sifat Allah ini terbagi menjadi 3. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Kenapa itu yang pertama disebutkan? Karena dengan mengetahui sifat-sifat Allah, kita dikatakan mengenal Allah. Kita dikatakan beriman kepada Allah. Jadi mengenal Allah itu bukan dengan mencari-cari zatnya. Mengenal Allah itu bukan dengan membayang-bayangkan Allah, tidak. Karena kita semua dilarang. Rasulullah mengatakan, ya, atau ada asar dari sahabat mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah, ya, berfikirlah kalian tentang makhluk Allah, tetapi jangan kalian berfikir tentang zat Allah. Kita tidak boleh berfikir atau membayang-bayangkan tentang zat Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la fikrata fir rabb, la fikrata fir rabb, tidak ada pemikiran atau tidak boleh berfikir tentang Allah. Kenapa kita dilarang, Pak? Kalau orang bertanya, kenapa kita dilarang untuk berfikir tentang zat Allah? Ya, kita kan bebas ya, mau berpikir apa saja. Kenapa tentang Allah kita dilarang? Emang agama Islam ini agama yang tersembunyi, ada hal-hal yang disembunyikan sehingga kita nggak boleh berpikir tentang itu. Ya, orang-orang ateis kadang begitu mereka ngomongnya. Apa kita katakan? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan memberikan kemampuan pada kita, tetapi setiap kemampuan yang ada pada kita ada batasannya. Kita punya kekuatan. Kuat gak kita, Pak? Kuat.
tapi kekuatan kita ada batasnya. Kita bisa ngangkat meja, tapi nggak bisa kita ngangkat motor. Atau ada orang yang bisa ngangkat motor, tapi nggak bisa ngangkat mobil. Ya, oh ada orang yang bisa ngangkat mobil, oke, bisa dia ngangkat rumahnya, dibalikkan rumahnya begitu. Seperti kita membalikkan ini. Ada yang bisa mengangkat gunung, dibalikkan gunung tersebut. Ya, tidak. Kita punya kekuatan, tapi kekuatan kita terbatas. Ya, penglihatan kita bisa melihat jauh, tetapi itu pun terbatas. Ada yang tidak bisa kita lihat. Pandangan kita ada batasannya. Apalagi kalau sudah berumur bahkan, udah perlu pakai alat tambahan lagi kan. Kalau nggak bisa membaca. Terbatas, kemampuan kita terbatas. Pemikiran kita pun ada batasannya. Maka jangan menggunakan sesuatu di luar dari kemampuannya, di luar dari batas kemampuannya. Akal kita ini punya batasan. Apa batasannya? Akal kita hanya mampu untuk memikirkan sesuatu atau membayangkan sesuatu yang pernah kita lihat atau yang sama semisal dengan apa yang pernah kita lihat. Kalau sesuatu itu belum pernah kita lihat atau yang sama dengannya belum pernah kita lihat, maka akal kita nggak akan mampu untuk membayang-bayangkannya. Nggak bisa. Gimana contohnya? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ja'alaz zulumati wan nur, dan menciptakan kegelapan dan cahaya. Para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan tentang urutan penciptaan. Jadi yang diciptakan terlebih dahulu adalah langit, kemudian bumi. Ini sebelumnya masih ada, kalau dalam hadis ya penciptaan sebelumnya ada. Tetapi ini untuk yang 4 ini, mana urutannya? Urutannya adalah langit, baru bumi, baru kegelapan, baru cahaya. Begitu urutan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, as-samawat wal ard, baru wa ja'alaz zulumat wan nur. Mampu nggak kita membayangkan, Pak? Allah menciptakan langit, bumi belum ada. Kemudian Allah menciptakan bumi, langit dan bumi berarti sudah ada, tapi belum ada kegelapan, apalagi cahaya. Mampu nggak kita membayangkan keadaan langit dan bumi ketika itu yang belum ada gelap, belum ada terang, nggak gelap, nggak terang, nggak terang, nggak gelap. Bisa kita membayangkan itu, Pak? Akal kita nggak akan mampu membayangkan itu, tetapi itu terjadi karena belum Allah ciptakan kegelapan dan cahaya, berarti belum ada gelap, belum ada cahaya. Kenapa akal kita nggak mampu membayangkan itu? Karena yang kita lihat adalah sesuatu itu kalau nggak terang, gelap. Itu yang kita lihat. Nggak pernah kita melihat sesuatu itu nggak terang, nggak gelap. Nggak terang, nggak gelap. Nggak pernah kita lihat itu. Maka kita nggak bisa membayangkan itu. Ya, nggak bisa kita membayang-bayangkannya karena sesuatu itu tidak pernah kita saksikan. Nah, inilah kalau tentang makhluk saja akal kita nggak akan sampai ke sana, nggak mampu kita. Bagaimana tentang Al-Khaliq, zat yang menciptakan makhluk? Makanya kita dilarang untuk memikirkan Al-Khaliq, untuk memikirkan zat Allah,
karena akal kita nggak akan mampu untuk ke sana. Maka betapa banyak mereka Pak, orang yang hilang akalnya. Kenapa? Rusak akalnya, nggak mampu dia karena menggunakan akalnya di luar batas kemampuannya. Kan begitu Pak. Kalau mobil digunakan di luar batas kemampuannya, apa yang terjadi padanya Pak? Rusak kan? Gitulah akal kita. Makanya ada orang yang gila gara-gara itu kan. Nah, gila dia. Kenapa gila? Karena menggunakan akalnya di luar dari batas kemampuannya. Makanya para ulama menjelaskan ketika mengajarkan akidah, mengajarkan ilmu tauhid, pertama kali yang dibahas adalah tentang sifat-sifat Allah. Dibagi menjadi 3, sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Yang wajib bagi Allah ada berapa Pak? Ada 20. Sebagian mengatakan 13. Ya. Sebagian mengatakan 20 sifat. Kemudian yang mustahil ada berapa? Berarti kalau yang mengatakan 20 yang wajib, 20 juga yang mustahil. Kemudian yang jaiz berapa? Yang jaiz 1. Ya. Yang jaiz 1. Berapa totalnya? 41. Ya. Para ulama kemudian menyebutkan lagi yang wajib bagi Rasul ada berapa? Ada 4. Ya. Yang mustahil ada 4 juga. Yang jaiz ada 1. Berapa totalnya? 9. 41 tambah 9, 50. Makanya ada para ulama itu menyebutkan aqidatul khamsin katanya. Akidah yang 50. Apa maksud akidah 50? Itu tadi maksudnya. Sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Allah, sifat mustahil bagi Rasul. Sifat jaiz bagi Allah, sifat jaiz bagi Rasul. Totalnya semua ada 50. Ulama kita ada yang mengarang kitab pakai bahasa Jawa. Ya, akidah seket itu 50 Pak ya? Iya. Nah, itu dia. Ada akidah seket. Nah, itu ada yang mengarang kitab seperti itu. Dan ini yang kemudian kita dengar dari semenjak kita kecil. Kita hafal sifat 20, pada hafal enggak nih Pak? Hafal kan? Nah, wujud, qidam, baqo, pada hafal enggak ini Pak? Hafal kan? Kenapa kita hafal Pak? Karena kecil dulu kita diajarin. Coba kalau kecilnya dulu kita enggak ngapal, disuruh ngapal sekarang, enggak hafal-hafal itu. Disuruh ngapal sekarang enggak hafal-hafal, ya. Karena dulu kecil kita hafal lah. Ini kalau ada yang enggak hafal berarti dulu kecilnya disuruh ke TPA, suruh belajar bolos, main. Jadi enggak hafal. Anehnya sekarang ada sebagian orang, sebagian kelompok, ya, sebagian pemikiran yang mengatakan bahwa enggak boleh belajar sifat 20. Aneh sekali. Ya, katanya haram belajar sifat 20. Kenapa kata mereka begini? Belajar sifat 20 itu haram. Belajar sifat 20 itu enggak benar, itu bid'ah, itu sesat. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkannya. Mana hadisnya katanya? Mana hadisnya sifat 20? Mana hadisnya ini sifat mustahil? Mana hadisnya mustahil, jaiz, wajib, mustahil, jaiz? Enggak ada itu. Enggak ada hadisnya. Kita katakan bahwa pola pikirnya tidak seperti itu. Ya. Kalau seperti itu, seperti pola pikir yang mereka lakukan, yang mereka pahami, ya, semua hal dan banyak hal itu tidak boleh kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah enggak ngajarin tajwid, Pak? Ada para sahabat dulu belajar ilmu tajwid. Rasulullah ngajarin ini idgham, ini izhar,
ini qalqalah, nggak ada ilmu tajwid. Tetapi apakah salah orang yang belajar tajwid? Para ulama bahkan mengatakan wajib belajar tajwid untuk bisa baca Al-Quran. Ya, nggak boleh baca Al-Quran tanpa belajar ilmu tajwid. Tuh. Tapi Rasulullah nggak pernah. Coba cari hadisnya Rasulullah ngajarin ilmu tajwid, nggak ada. Ya. Terus Rasulullah pernah nggak ngajarin baca Al-Quran itu dieja-eja begitu, Pak? Dulu ada namanya metode Baghdadi. Alif di atas A, alif di bawah I, gitu Pak kan? Saya dulu kecilnya pakai itu. Alif di depan U, A, I, U gitu kan? Ba di atas ba, cara mengeja gitu kan? Nah, kemudian setelah itu ada lagi metodenya tanpa mengeja, langsung A, I, U, ba, bi, bu, ta, ti, itu gitu kan? Apa namanya? Iqra. Nah, Rasul pernah nggak ngajar pakai Iqra? Ngajarin sahabat itu baca Al-Quran pakai Iqra, pakai diejab gitu? Nggak ada. Apakah sesat itu? Orang yang ngomong itu sesat, yang ngomong belajar sifat 20 itu sesat, dia belajar Al-Qurannya aja pakai Iqra. Kurang sesat apa dia itu, Pak? Nah, jadi semua yang diajarkan itu tidak bertentangan dengan dasar ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman metodenya yang dibuat oleh para ulama untuk bisa sampai ke sana. Rasulullah ngajarin Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Para sahabat nggak butuh mereka untuk belajar pakai Iqra karena mereka langsung bisa. Dan dulu belajarnya pun nggak pakai buku Al-Quran, Pak. Kenapa? Di masa Rasul dulu begitu disebutkan para sahabat langsung hafal. Rasulullah baca, didengerin sahabat udah langsung hafal. Itu sahabat pulang ke rumah, dibacakan apa yang didengarnya tadi dari Rasulullah kepada istrinya. Istrinya hafal. Istrinya bacakan itu pada anaknya hafal. Lah coba kita, Pak, ada nggak yang hafal kita sekarang ini? Apa yang kita sebutkan tadi? Ya, dibaca berkali-kali juga nggak hafal-hafal kita kan? Jadi beda, masanya itu udah beda. Kemudian berkembang masa, kemudian kemampuan manusia itu juga berbeda-beda. Tidak sama kemampuannya seperti kemampuan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, karena banyaknya orang yang masuk Islam yang bukan orang Arab, mereka nggak bisa baca Al-Quran langsung. Jadi butuh cara supaya mereka bisa baca Al-Quran. Dibuatlah caranya itu. Berkembang caranya sampai ke kita ini ada metode namanya metode Iqra. Ya, begitu juga ilmu fikih misalnya. Pernah nggak Rasulullah ngajarin ilmu fikih? Nggak ada. Sekarang kita belajar bab toharoh ya, nggak ada Rasulullah ngajarin bab toharoh begitu. Kemudian nanti sekarang ini wudu, rukun-rukun wudu ada 6, hal-hal yang membatalkan wudu ada 7 misalnya begitu. Nggak ada. Coba cari hadisnya, tidak ada. Tetapi kemudian para ulama berpikir ini Rasulullah menyampaikan hadis, tapi nggak semua orang yang baca hadis paham makna hadis tersebut. Para ulama kemudian mengumpulkan hadis-hadis tersebut, dibuatlah metodenya bagaimana orang bisa paham, bagaimana bisa orang mengerti agama ini. Dibuatlah, dirangkumlah itu dari semua hadis-hadis itu. Nah, tercetuslah ilmu fikih. Yang pertama kali membuat ilmu fikih itu, Pak, dalam buku, ya, bukan sahabat, tetapi siapa yang dikenal, yang dalam riwayat disebutkan yang pertama kali ngarang buku fikih itu adalah Imam Abu Hanifah. Beliau bapak fikih dalam Islam itu. Dulunya nggak ada. Coba cari kitab fikih di masa sahabat, nggak ada. Ya, yang pertama kali adalah Imam Abu Hanifah. Baru para ulama setelahnya ngikutin jejaknya. Ya,
kemudian muncul lagi ya ilmu hadis, kemudian muncul lagi ya ilmu akidah. Kan begitu. Bagaimana orang bisa memahami akidah ini dengan benar? Mereka kumpulkanlah itu dalam hadis-hadis itu, mereka rangkum. Nah, inilah ada metodenya supaya kita paham bagaimana kita bisa meyakini tentang Allah dengan keyakinan yang benar. Di situ kemudian metode para ulama, mereka mendapati metode ini yang cepat untuk kita bisa paham, meyakini tentang Allah dengan keyakinan yang benar. Nah, mengatakan bahwa sifat Allah itu terbagi menjadi 3. Ada sifat yang wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Orang kalau paham ini, maka dia akan mengenal Allah. Karena mengenal Allah itu bukan dengan membayang-bayangkan, bukan dengan mencari-cari zatnya, tetapi dengan mengetahui sifat-sifatnya. Makanya beliau katakan di sini, al-imanu ala ma yajib. Apa yang wajib bagi Allah kita ketahui. Begitu juga kalau kita sudah tahu mana yang wajib, maka kita tahu nanti mana yang mustahil bagi Allah. Wa malaikatihi, juga beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Apa makna beriman kepada malaikat? Yaitu meyakini bahwa ada makhluk ciptaan Allah yang bernama malaikat. Malaikat ini bukan manusia, bukan juga dari bangsa jin. Ya, sendiri seperti kita manusia, kita bukan bangsa jin. Jin bukan bangsa manusia. Begitu juga malaikat. Malaikat bukan manusia, bukan jin. Malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang mereka tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun kepada Allah. Itu malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah maksiat, mengingkari apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Malaikat ini tidak laki-laki, tidak perempuan. Tidak mereka makan, tidak mereka minum, tidak mereka menikah, dan tidak mereka beranak pinak. Lantas malaikat itu sedikit atau banyak? Ya, malaikat itu banyak jumlahnya. Kalau malaikat itu banyak jumlahnya, gimana mereka bisa jadi banyak? Manusia dulu diciptakan oleh Allah cuma 2, Adam dan Hawa. Kemudian jadi banyak sampai sekarang, Pak. Banyaknya kita karena beranak pinak, kan begitu. Kalau kalau malaikat tidak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat langsung banyak. Ya. Allah menciptakan malaikat itu langsung banyak. Dan banyaknya malaikat ini lebih banyak daripada dedaunan yang ada di muka bumi. Berapa banyak itu, Pak Daun? Mereka lebih banyak malaikat daripada manusia dan jin. Banyak malaikat. Dan malaikat ini di mana tempat mereka? Ya. Tempat malaikat itu adalah langit. Langit adalah tempatnya malaikat. Makanya malaikat itu disebut sukanus sama. Mereka adalah penghuni langit. Ya. Bukan artinya di bumi tidak ada malaikat. Ada. Cuman tempat tinggal mereka ada di mana? Ada di langit. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa di langit itu mamin maudhi'i shibrin, tidak ada jarak 1 jengkal pun di langit itu, illa wa fihi malakun, melainkan di situ ada malaikat qaimun, yang sedang berdiri dia melakukan ibadah, au raki'un, atau sedang rukuk dia salat, au sajidun, atau sedang sujud. Jadi langit itu penuh dengan malaikat. Makanya sesuai
dikatakan bahwa malaikat itu jumlahnya lebih banyak dari jumlah dedaunan yang ada di muka bumi, ya, maka langit itu penuh dengan malaikat. Nah, kalau demikian, ini juga membantah keyakinan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada di langit. Kalau Allah Ta'ala di langit seperti yang dikatakan mereka, Allah itu ada di langit, kan dalam hadis sudah disebutkan langit itu penuh dengan malaikat, ya. Lah kalau Allah ada di langit berarti desak-desakan dong dengan malaikat. Kan langit udah penuh dengan malaikat. Nah, ahlus sama, yang disebut ahlus sama, semua para ulama sepakat bahwa yang dimaksud ahlus sama, penduduk langit adalah malaikat. Allah tidak disebut penduduk langit. Maka ya kalau Allah ada di langit berarti termasuk dong Allah juga penduduk langit. Tetapi ya para ulama bahkan mengatakan tidak boleh dikatakan Allah itu penduduk langit. Disinilah kemudian meyakinkan kita bahwa Allah itu tidak berada di atas langit. Ya, sebelum Allah menciptakan langit, Allah sudah ada. Allah tidak berada di langit, loh langit belum ada. Ya, kan tadi dalam Al-Quran disebutkan Allah menciptakan langit, kemudian bumi, kemudian kegelapan, kemudian cahaya. Sebelum menciptakan langit, Allah ada nggak? Ya ada, karena Allah ada tanpa ada yang menciptakannya. Sebelum menciptakan langit Allah sudah ada. Loh, kalau Allah ada, berarti bagaimana adanya Allah? Tidak dikatakan di langit, tidak dikatakan di bumi, karena langit dan bumi belum ada. Terus Allah ada tanpa butuh dengan makhluknya, ada tanpa berada di sebuah tempat. Nggak ada tempat, karena tempat juga makhluk ciptaan Allah. Ya, sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya, Allah ada tanpa itu semua. Setelah Allah menciptakan langit, Allah tetap ada tanpa butuh langit. Setelah Allah ciptakan bumi, Allah tetap ada tanpa butuh bumi. Ya. Kemudian wajib juga kita yakini bahwa malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat. Maka apa yang disebutkan oleh sebagian orang, ada malaikat itu yang berbuat maksiat, katanya ada yang berbuat zina, itu diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Ya, riwayat yang benar terkait dengan kisah tersebut, ya, dan itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa itu bukanlah malaikat. Ya, jadi riwayat. Atau yang disebutkan bahwa mereka tidak melakukan kemaksiatan. Kalau itu malaikat, bahwa mereka tidak melakukan kemaksiatan. Karena tidak bisa kemudian kalau dikatakan itu malaikat kemudian berbuat dosa, loh. Kan dasar keyakinannya malaikat itu tidak berbuat dosa, kan itu. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Masa kemudian ayat yang ini dibantah dengan ayat yang lain? Ayat satu dengan ayat yang lain saling berbantah-bantahan? Kan tidak mungkin itu terjadi. Ayat-ayat dalam Al-Quran itu satu sama lain saling menguatkan, bukan saling bantah-membantah. Jadi harus dicari ini solusinya. Lah kalau ada ayat mengatakan begini, ada ayat mengatakan begitu, ya maknanya bukan artinya mereka saling berbantah-bantahan, tetapi ada makna yang tersembunyi yang kita tidak mengetahuinya. Ya, para ulama sudah menjelaskannya bahwa ya yang dimaksud bukan berbuat maksiat, atau yang dimaksud itu bukan malaikat. Kemudian wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, yang dimaksud adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Yang masyhur ada 4. Ya, apa itu? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Juga ya Allah taala tidak hanya menurunkan yang 4 ini saja. Ada suhuf. Suhuf itu ya lembaran-lembaran yang berisi tentang hikmah, itu diturunkan kepada para nabi-nabinya. Ada namanya suhuf Ibrahim, begitu kan? Nah, itu suhuf itu isinya tentang hikmah, nasihat-nasihat begitu.
tidak berisi tentang hukum-hukum. Kalau kita lihat Al-Quran kan ada hukum-hukumnya. Begitu juga Injil ada cerita tentang hukum-hukumnya. Ya, kalau suhuf itu berisi tentang nasihat, hikmah, dan yang semacamnya. Kemudian wal yaum wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya. Berikut juga dengan para nabi-nabinya. Karena ada nabi dia tidak rasul, tapi ada nabi yang juga dia adalah rasul. Nah, makanya semua rasul pasti dia nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Apa bedanya? Kalau nabi dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi wahyu, tetapi tidak membawa syariat yang baru. Terus syariatnya ngikut dengan syariat nabi yang sebelumnya. Jadi dia menguatkan syariat nabi sebelumnya saja. Tapi kalau rasul dia bawa syariat baru. Ada yang berbeda syariatnya dengan nabi yang sebelumnya. Nah, itu namanya rasul. Tapi kalau nabi enggak. Kalau nabi syariatnya ngikut sama syariat nabi yang sebelumnya. Dia enggak bawa syariat yang baru. Ini saja bedanya. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, itu bukan dongeng. Ada orang mengatakan bahwa hari kiamat itu dongeng saja, itu tidak, itu wajib kita yakini terjadi. Kalau orang mengatakan itu dongeng, itu enggak pasti, itu enggak akan terjadi, berarti dia kufur, ya, karena tidak meyakini akan dasar keimanan. Kemudian wabil qadari, beriman kepada qadar. Qadar adalah ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan, ya, sifat Allah menentukan. Kemudian ketentuan yang Allah tentukan itu terkadang ada yang baik dan ada yang buruk. Maka semua yang terjadi di alam ini terjadi atas ketentuan Allah. Kita lihat ada yang baik terjadi dan ada yang buruk juga terjadi. Nah, siapa yang menciptakan kebaikan dan keburukan itu terjadi? Allah. Semuanya Allah yang menciptakan. Tidak dikatakan Allah menciptakan yang baik saja, yang buruk bukan. Oh, kalau begitu ada dua pencipta dong. Ada pencipta kebaikan, ada pencipta keburukan. Mana mungkin? Mana mungkin ada dua pencipta? Mana mungkin ada dua Tuhan? Nah, berarti keyakinan yang benar adalah semua yang terjadi, dan yang terjadi itu ada yang baik dan ada yang buruk. Semua itu adalah ciptaan Allah. Makanya disebutkan khairuhu wa syarruhu. Yang baik dan yang buruk adalah ciptaan Allah. Cuman kenapa Allah menciptakan keburukan? Ya, Allah Ta'ala menciptakan keburukan untuk menjadi ujian bagi kita. Bukan artinya Allah ciptakan keburukan Allah nyuruh kita untuk melakukannya, enggak. Allah ciptakan kebaikan dan memerintahkan kita untuk melakukannya. Allah ciptakan keburukan dan melarang kita untuk melakukannya. Ngapain diciptain kalau gitu? Kan itu pertanyaannya kan? Kalau kita dilarang ngapain diciptain? Ya, Allah ciptakan itu sebagai ujian kepada kita. Apakah kita ya mendengar perintah Allah, ya, menjauhi larangannya atau tidak. Jadi sebagai ikhtibar. Makanya kita ini berada dalam ujian. Siapa yang berhasil diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan mendapatkan keberuntungan. Baik. Sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini waktu sudah habis nih. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup seperti biasa. Kita tutup dengan ucapan tahlil dan sholawat kepada Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.